Good morning student, how are you today? Pagi ini semuanya dalam keadaan baik ya. Salam sehat, kita bertemu lagi dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Perhatikan selanjutnya ya. Ini adalah tokoh Michael Faraday. Tokoh ini adalah yang menemukan arus listrik pada lampu-lampu yang dipasang di rumah-rumah, di kantor, atau di gedung-gedung instansi lainnya. Oke, perhatikan ya. Jadi setelah penemuannya bisa mengubah dunia dari yang gelap menjadi lebih terang, terutama pada malam hari. Oke, perhatikan. Kita akan membaca teks, baca teksnya dan simak dengan baik supaya bisa paham isinya. Jadi setelah memahami isi teks, nanti bisa melanjutkan menjawab pertanyaan. Kalau belum paham, baca berulang-ulang sampai benar-benar paham. Oke, perhatikan cara membacanya ya. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, perhatikan. Pasti anak-anak yang di rumah sudah semua mempunyai listrik sebagai penerang di rumahnya ya. Selain untuk penerang, listrik juga banyak kita manfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga. Oke, perhatikan ya. Kita akan membaca sebuah teks. Oke, perhatikan teks berikut. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Oke, perhatikan paragraf kedua. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Itulah yang bisa kita nikmati ya dalam rumah kita. Kita mempunyai alat penerang yaitu listrik dan masih banyak juga kegunaan yang lainnya. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Jadi ke rumah-rumah penduduk dan juga mungkin ke tempat perkantoran dan juga ke pabrik-pabrik. Pokoknya siapa saja yang membutuhkan aliran listrik. Oke, perhatikan selanjutnya paragraf yang ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Anak-anak di rumah juga pasti sudah punya ya. Jadi itu semua memakai tenaga listrik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke. Jadi bagaimana itu rangkaian seri atau rangkaian paralel? Ayo perhatikan selanjutnya ya. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, sampai di sini dulu teks bacaannya. Nanti untuk di pembelajaran selanjutnya hari Rabu akan kita lanjutkan
bagaimana rangkaian listrik tadi secara paralel dan secara seri ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat tadi bila disusun secara seri dan disusun secara paralel. Akan kita lanjutkan di pembelajaran hari Rabu. Oke, perhatikan tugas. Ada di sini tugas ya, paragraf 1 dan paragraf 2. Kerjakan dengan rapi. Kalau belum paham, baca kembali teksnya secara berulang-ulang sampai benar-benar bisa disimak dan dimengerti. Oke, kerjakan ini tugasnya di buku PR Bahasa Indonesia. Tulis dengan rapi, jangan lupa tulis nama, pelajaran, hari dan tanggal. Kalau ada yang kurang paham, boleh di-chat ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salam sehat, tetap semangat, belajar dengan giat. See you again, student.